Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil adim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah atas semua karunia yang telah diberikannya kepada kita semua. Bersama-sama kita ikrarkan syukur bilisan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat kita cintai, sangat kita rindukan, dan sangat kita harapkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang indah ini kita diberikan kesempatan untuk membahas sebuah tema yang sangat menarik, yakni Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan istri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa waktu ini saat ini sedang trending topik ini ada sebuah lagu sholawat mengenai istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang menyanyikan lagu ini, banyak yang mengcover juga, dan mudah-mudahan termasuk hari ini saya mendengarkan salah satu lagu tersebut, dan saya merasakan kejadian yang luar biasa. Karena tiba-tiba bulu kudu ini berdiri, kemudian sangat luar biasa sekali, menyentuh sekali. Mudah-mudahan yang mengarang liriknya, kemudian juga yang menyanyikannya, senantiasa dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai niat yang baik, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun alangkah indahnya jika lirik lagu tersebut ketika menyebut istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini di depannya diberikan tambahan kata Sayyidah Aisyah dan belakangnya ditambahi radhiyallahu anha. Sepertinya saya lebih senang seperti itu. Nah, dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas 7 hal istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, sebelum kita membahas, silahkan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja bertemu dengan channel ini dan ingin mendapatkan notifikasi begitu ada video yang terbaru dari kami, silahkan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga. Kemudian pilih tombol lonceng yang ada di sebelah kanan dan tekan pilih lonceng yang berdering atau yang paling atas. Subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya, dan tidak ada kerugian bagi Anda. Sebaliknya, insya Allah bisa menjadi amal soleh bagi Anda karena telah mendukung dan memotivasi channel YouTube Taman Surga. Bagi yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, kami doakan mudah-mudahan senantiasa yang pertama diberikan umur panjang yang berkah barokah manfaat. Yang kedua diberikan kesehatan dan keselamatan sampai akhir hayat yang berkah manfaat barokah. Yang ketiga, mudah-mudahan senantiasa diberikan rezeki yang halal, berlimpah ruah dan bermanfaat. Dan yang keempat, mudah-mudahan kalau punya hajat segera dikabulkan oleh Allah. Dan yang kelima, jika sedang ada musibah, sedang ada hal-hal yang harus diselesaikan, mudah-mudahan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan 7 hal istimewa yang dimiliki oleh Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini memiliki 7 keistimewaan
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia mendapatkan gelar sebagai Ummul Mukminin, yakni ibunya semua orang mukmin yang ada di dunia ini. Jadi salah satu buktinya adalah karena beliau dianggap sebagai ibunya orang mukmin, maka setelah beliau suami tercinta baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka tidak ada yang menikahi ibunya orang mukmin atau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian yang kedua, keistimewaan yang kedua yang dimiliki oleh beliau adalah satu-satunya istri dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika menikah masih gadis. Selainnya itu tidak ada. Kemudian yang ketiga, beliau juga pernah melihat malaikat Jibril. Yang keempat, beliau mendapatkan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani wafatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada satupun kecuali hanya bersama dengan malaikat Jibril di sampingnya. Sedangkan keistimewaan yang kelima yang dimiliki beliau adalah seorang ahli sedekah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, telah datang seorang wanita bersama dua putrinya menemuiku untuk meminta sesuatu. Namun, aku tidak mempunyai apa-apa selain sebutir kurma. Lalu aku berikan kurma itu kepadanya. Lalu, wanita itu membagi kurma itu menjadi dua bagian yang diberikannya untuk kedua putrinya. Sedangkan dia tidak memakan sedikit pun. Lalu, wanita itu berdiri untuk segera pergi. Saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kami. Lalu aku segera memberitahukan masalah itu. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang memberikan sesuatu kepada anak-anak ini, maka mereka akan menjadi pelindung dari api neraka baginya. Diriwayatkan hadis riwayat dari Imam Al-Bukhari. Kemudian yang terakhir yang keenam, keistimewaan yang diberikan Allah kepada Sayyidah Aisyah adalah mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sejak kecil. Jadi persahabatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ayahnya Sayyidah Aisyah, yakni sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, adalah sebuah riwayat atau cerita yang sudah sangat terkenal. Persahabatan mereka melebihi saudara kandung. Rasulullah sangat mengenal keluarga Abu Bakar. Sebaliknya, sahabat Abu Bakar pun juga sangat mengenal dengan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di antara mereka sudah tidak ada rahasia lagi. Nah, hubungan persaudaraan yang sangat luar biasa ini kemudian meningkat menjadi hubungan kekeluargaan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan putri beliau, yakni Aisyah radhiyallahu anha. Tidak lain adalah putri dari sahabat Abu Bakar dan Ummu Ruman radhiyallahu anha. Maka sejak saat itulah kedekatan antara mereka berdua menjadi semakin bertambah. Nah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini telah mengenal Aisyah sejak lahir. Di dalam kitab Baitun Nubuwah tertulis bahwa Aisyah lahir pada tahun kelima dari Bi'syah atau kenabian. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui dengan jelas perkembangan dari Aisyah dari waktu ke waktu. Bahkan ketika Aisyah masih menjadi seorang gadis kecil, Rasulullah sudah suka sekali bercanda dengannya. Hal itu karena Aisyah merupakan seorang gadis yang periang, ramah, dan sangat cerdas. Nah, berkaitan dengan hal ini ada sebuah cerita yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, pada suatu hari Rasulullah datang
sedangkan kami berada di Dzil Majas, karena disuruh mengirimkan sesuatu. Ketika itu, aku masih gadis. Lalu Rasulullah bersabda, berikanlah sesuatu itu kepadaku. Akan tetapi, aku tidak memberikannya dan terus berjalan tanpa mempedulikan perkataan Rasulullah. Lalu, kulihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus membuntutiku. Akhirnya, aku pun bersembunyi. Rasulullah terus mencariku, tetapi tidak ditemukannya. Nah, sangat luar biasa sekali. Dan yang keistimewaan dari Sayyidah Aisyah ini yang ketujuh adalah beliau adalah seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat romantis. Jadi pada saat yang lain ketika setelah menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah juga pernah mengajaknya bercanda. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berlomba jalan cepat denganku, dan aku berhasil mendahuluinya. Di lain waktu, ketika aku sedang membawa daging, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajakku kembali berlomba jalan cepat. Kali ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengalahkanku. Maka beliau berkata, ini tukar dengan yang itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum puas. Nah, ini adalah 7 hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, mudah-mudahan kisah ini bisa semakin menambah semangat kita, semakin menambah motivasi kita untuk senantiasa yang pertama mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua untuk meneladani juga baginda Rasulullah beserta istrinya yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang digolongkan kepada orang-orang umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang besok pada hari kiamat mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Jangan lupa untuk memperbanyak membaca sholawat setiap saat, setiap waktu. Terima kasih sudah menonton video ini dan mendengarkan video ini sampai selesai. Mudah-mudahan jika ada manfaatnya itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video Taman Surga yang berikutnya.